Banjir adalah takdir, kehendak semesta yang mustahil dilawan. Jadi hindari dengan selalu memperbaiki hubungan dengan alam. Salah satu caranya, tidak merusak keseimbangan yang sudah menjadi tatanan alam. Sebab melawannya pun sia-sia. Bagi paranormal Panglima Langit, banjir memang harus datang karena alam mengalami kerusakan, sehingga tidak lagi mampu membendung gelontoran air dari atas. Saat ini yang bisa dilakukan adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana-bencana berikutnya. Apalagi jika melihat kondisi kerusakan alam yang berisiko mengundang bencana. Sementara itu, pasca banjir yang terjadi di Jabodetabek dan Bandung, sejumlah selebriti menggelar aksi sosial, termasuk Janeta Janet yang mengunjungi korban banjir bandang Bandung. Juga Anwar Fuadi dan Roy Martin yang mengunjungi korban banjir Bekasi di momentum ulang tahun mereka. Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Bencana demi bencana datang bagai silih berganti, susul menyusul. Banjir bandang yang melanda sejumlah kota menjadi semacam peringatan untuk tidak lengah. Apalagi banjir yang mengepung Jabodetabek memberi pemandangan yang mengerikan. Jadi, selalulah waspada di setiap suasana. Selain kehati-hatian, maknailah segala bencana sebagai cobaan. Selebihnya jangan pernah melawan kehendak alam. Mereka memiliki tata kehidupannya sendiri, sehingga mengusik alam sama halnya merusak keseimbangan yang berakibat muncul musibah. Kepada para korban banjir, Panglima Langit dan Ratna Listi mewanti-wanti untuk tidak lupa menjaga alam, serta yang utama selalu mendekatkan diri kepada sang pemilik hidup. Seberapa rapi pun kita membangun, membuat, tapi kalau alam ini memang lagi bergejolak, ya kita harus siaga gitu, harus siap menghadapi itu gitu. Jadi ya paling tidak kita harus perbanyak berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk agar bala bencana itu tidak memakan korban, tidak mencelakai keluarga kita, tetangga kita, masyarakat di sekitar kita. Itu yang lebih terpenting gitu. Karena manusia nggak bisa melawan alam gitu. Tapi kita bisa mencegah bagaimana cara-caranya supaya bencana-bencana itu tidak datang. Banjir bandang nyatanya memang mengakibatkan banyak kerugian, tidak hanya materi tapi korban jiwa. Semua harus diikhlaskan agar tidak menjadi trauma. Selanjutnya yang bisa dilakukan untuk mencegah bencana terulang kembali adalah memperbaiki hubungan dengan alam, beri jalan air yang semestinya dengan membersihkan sungai dari sampah dan pendangkalan. Merawat alam sama halnya merawat kehidupan agar tercipta harmoni sehingga tidak ada lagi kemurkaan alam. Jadi memang ya itulah kita diberikan akal pikiran sama Allah untuk menjaga alam ini, merawat alam ini agar alam ini tidak murka terhadap kita gitu. Jadi manusia itu sebagai khalifah di muka bumi, maka manusia itu harus mencintai alam, menjaga alam ini agar alam ini tidak menghancurkan kita. Kalau terjadi juga misalnya memang seperti banjir, seperti gempa bumi, itu memang sudah takdir daripada Tuhan, memang ingin memberi ujian dan cobaan terhadap kita. Setelah mempersiapkan diri menghadapi segala bencana, kemudian merawat semesta dengan niat baik menjaga harmoni. Yang bisa dilakukan selanjutnya adalah berdoa. Tujuannya agar selalu dilindungi dari semua bencana yang mengancam keselamatan. Mendekatkan diri pada Tuhan sekaligus ungkapan rasa syukur karena bangsa ini dikaruniai alam yang permai. Tinggal dijaga agar tidak terjebak dalam situasi kufur nikmat.
Ya mau gimana lagi, namanya musibah. Iya, ya memang itu namanya kan datangnya juga tiba-tiba, nggak bisa dielakkan lagi karena air itu juga tidak disangka sebesar itu kapasitasnya sehingga menggenang semua sampai ke atap-atap rumah, peliharaan, sapi, hewan, bahkan manusia sendiri mungkin ada juga yang jadi korban tenggelam gitu ya. Apa boleh buat, banjir yang menghantam Jabodetabek, Sukabumi hingga Bandung, Jawa Barat adalah kenyataan pahit yang harus dihadapi di saat semua umat Islam sedang menjalankan puasa Ramadan. Setelah banjir mereda, jangan lengah, tetap hati-hati karena menurut penglihatan Roy Kiyoshi yang dikenal sebagai seorang indigo, banjir masih akan terjadi. Melihat curah hujan di pertengahan bulan Maret ini menjadi pertanda bahwa banjir bisa datang setiap saat. Roy kemudian mengingatkan bahwa di sepanjang tahun 2025, semesta sedang tidak ramah. Bencana tidak hanya dikirimkan air, tapi juga unsur alam lainnya. Masih akan belum ramah kembali, jadi masih akan banyak bencana, entah yang dimana, antara di pulau ini, entah di pulau B. Ya saya berharap aja kita banyak doa bersama. Masih ada bencana-bencana lain yang di bulan-bulan berikutnya, tapi saya nggak bisa prediksi secara akurat di bulan berapa karena saya belum dapat vision. Nggak berani gimana-gimana sih, semoga baik-baik aja di sana. Dan ya keadaan tidak menentu sebenarnya, tahun 2025 susah diprediksi. Yang aku tahu banyak nanti kejadian-kejadian yang aneh-aneh seperti itu. Ada dua, api dan air sebenarnya. Gempa juga kayaknya masih ada, cuma memang dominan air, entar banjir, entah tsunami mungkin seperti itu. Prediksi kan nggak boleh dibuat semacam ketakutan ya. Kita boleh waspada, tapi memang kita nggak boleh kita jadi takut sama ramalan atau prediksi sebenarnya. Mempersiapkan diri menghadapi bencana memang penting, tapi merehabilitasi kondisi sosial ekonomi korban banjir juga tidak boleh dilupakan. Lantas, seperti apa suasana saat Janet mengunjungi korban banjir bandang di Bandung, Jawa Barat? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Banjir di Jabodetabek memang mulai kering, tapi di sejumlah daerah banjir baru datang, termasuk yang melanda Bandung yang mengalami hujan terus-menerus. Hujan besar akhir pekan kemarin membuat sejumlah sungai meluap, membuat banyak warga menjadi korban banjir. Dan dengan gerak cepat, artis Janet langsung meluncur ke Bandung, ikut turun tangan meringankan beban para korban. Ia sangat memahami penderitaan korban banjir karena dirinya pernah mengalami hal yang sama saat masih di Bandung. Rumahnya tiba-tiba kemasukan air di saat ia dan keluarga tertidur. Kita tuh udah hampir 1 bulan ya dilanda hujan deras, dan memang kebanyakan yang dari sungai-sungai pada ngeluap, mungkin karena air curah hujannya yang terlalu tinggi. Kemudian juga ada banjir bandang, itu daerah sekitar Bojong Soang, bahkan sempat mau ke jalan ke rumah aja akses jalannya terhambat, jadi kita nggak bisa kemana-mana. Itu sekitar 3 harian ya. Alhamdulillah habis itu surut. Dan kemudian yang dikhawatirkan lagi adalah kalau misalnya ada banjir bandang seperti itu. Makanya udah warning ke keluarga yang memang daerahnya suka banjir, mending lebih baik cari keselamatan dulu. Mungkin barang-barang ya, Janet udah ngerasain dulu, ya Allah, lagi tidur tiba-tiba pas bangun air udah segini. Jadi kita tuh di situ udah air, wah banjir. Itu ngerasain banget, semua baju-baju hanyut gara-gara banjirnya bandang zaman dulu. Jadi kayak ngerasain penderitaan kayak apa yang dirasain sama saudara-saudara kita yang terkena banjir. Masya Allah, Janet biasanya datang karena di daerah Bala Endah tuh SMA Janet di daerah sana, Bojong Soang dan Bala Endah biasanya suka terkena banjir. Nah makanya insya Allah besok Janet mau ngecek ke sana untuk melihat kondisinya.
Sengaja datang ke Bandung, Janita Janet langsung bagi-bagi rejeki. Jelang berbuka puasa, ia sudah berdiri di pinggir jalan, membagi-bagikan takjil dan makanan buka puasa. Setelah itu, mengunjungi sejumlah panti asuhan untuk bertemu anak yatim piatu. Di sana, Janita Janet menghibur anak-anak panti sambil membagikan hadiah. Sebelum pulang, artis kelahiran Bandung 1 Juli 1987 ini memberikan santunan sambil bersolawatan bersama. Masya Allah, Masya Allah, terharu ya Allah. Ayo, sini, A. Alhamdulillah yuk pada dikasih tahu kayaknya jadi. Ya, selamat berbuka Pak, ya, hatur nuhun. Seneng banget ya karena ini pas Janet lagi di Bandung, kebetulan ini partner Janet juga dari Bekasi. Kita emang rencana bisa keliling Jakarta, Jabodetabek gitu, Bogor, mana. Betul, makanya. Ini dari sedikit mungkin dari hasil usaha kami ada rezeki, terus kami ya pengennya tuh pengen bisa seperti ini lagi, semakin banyak lagi nanti timnya, remaja Islamnya lebih banyak lagi dan banyak lagi nggak cuma di bulan Ramadan karena memang program kita setiap hari ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Janita Janet mengunjungi korban banjir di Bandung, sebelumnya Anwar Fuady dan Roy Martin juga datang membawa bantuan untuk korban banjir di Bekasi. Tapi benarkah mereka sengaja datang di bulan Maret karena bertepatan dengan ulang tahun keduanya? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Selain Janita Janet yang mengunjungi sekaligus menyalurkan bantuan untuk banjir di Bandung, sebelumnya aktor lawas Anwar Fuady dan Roy Martin juga memberikan bantuan untuk korban banjir Bekasi. Roy dan Anwar Fuady sengaja datang membawa bantuan di bulan Maret karena bertepatan dengan ulang tahun mereka. Anwar lahir di tanggal 14 Maret, genap berusia 78 tahun. Sementara itu, Roy Martin pada 1 Maret 2025 lalu memasuki usia 73 tahun. Saya nganter sahabat saya, Pak Anwar Fuady. Sebuah contoh yang menurut saya bagus, bahwa ulang tahun tidak harus di hotel-hotel besar, walaupun itu juga tidak salah. Tapi kali ini pas bulan puasa, ulang tahun di masjid, memberikan santunan pada yang membutuhkan, itu suatu langkah yang cerdas menurut saya dan perlu dicontoh oleh artis-artis yang lain. Anwar, sukses. Terima kasih Pak Roy, terima kasih. Bang Anwar Fuady kan adalah salah satu warga kita ya dari Sumatera Selatan dan selalu ikut mensupport kita di WWPSS, di Perkumpulan Wanita Palembang Sumatera Selatan. Tentunya pada hari ulang tahun yang spesial ini kita selalu ikut mendukung, memberikan ucapan selamat dan juga ikut membantu mensupport beliau ya. Jadi kita sampaikan bahwa kita akan melaksanakan acara bakti sosial dan beliau sangat mendukung kita. Makanya hari ini kita melaksanakannya persis pada hari ulang tahun beliau dan sangat surprise bagi beliau. Wah, mereka sangat senang ya, bahagia sekali. Bahagia sekali. Semangat, apalagi mereka dalam kondisi musibah ya. Kita datang langsung, apalagi membawa aktor besar. Ya. Banjir menyingkir, tapi bencana belum tentu tuntas. Para ahli ramal bahkan masih melihat ada gambaran duka akibat bencana demi bencana yang masih akan datang di waktu-waktu mendatang. Termasuk banjir besar yang bisa jadi kembali menghampiri. Jadi, mari berdoa, semoga kita semua dilindungi dari segala mara bahaya.
Pemirsa, saksikan terus Was Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was Was.